Saudara-saudariku terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kata-kata perpisahannya, tercatat dalam Injil Yohanes, Yesus mengatakan kepada para murid, "Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan kata-kata Yesus ini dengan pertanyaan, sebenarnya apa beda antara damai yang diberikan oleh Yesus dan damai yang diberikan oleh dunia? Saudara-saudari, kita seringkali mendefinisikan damai sebagai sebuah situasi ketika kita tidak memiliki musuh. Dan cara yang paling mudah agar kita tidak memiliki musuh adalah bertekuk lutut dan bekerja sama dengan kejahatan. Ini adalah kedamaian yang diberikan oleh dunia. Kita juga seringkali mendefinisikan damai sebagai sebuah situasi ketika kita hidup tanpa persoalan, semua terlihat baik-baik saja. Dan cara yang paling mudah agar semuanya terlihat baik-baik saja dan tanpa persoalan adalah dengan cara menutup mata dan menutup telinga terhadap situasi di luar diri kita. Alias cuek dan berprinsip bodoh amat, yang penting saya happy. Saudara-saudari, inilah kedamaian yang diberikan oleh dunia. Kita juga seringkali mendefinisikan damai sebagai sebuah situasi ketika kita tidak memiliki beban dalam hidup ini. Dan cara yang paling mudah agar kita tidak memiliki beban yang menindis dalam hidup ini adalah dengan cara melarikan diri dari tanggung jawab. Ini adalah kedamaian yang diberikan oleh dunia. Sederhananya, damai yang diberikan oleh dunia menuntun manusia untuk semakin mencintai kegelapan, menjadi semakin pasif, dan menjadi semakin tidak manusiawi. Tapi sayangnya, ada begitu banyak orang yang justru mengejar kedamaian yang model seperti ini. Mereka tidak menyadari bahwa sedang terperangkap dalam jebakan iblis. Sebaliknya, damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus adalah damai sejahtera yang muncul karena mencintai terang, mencintai kebaikan dan kebenaran. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus menuntun kita untuk semakin aktif, semakin peduli dengan kesekitaran, semakin peka dengan persoalan baik di dalam maupun di luar diri kita. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus menuntun kita untuk semakin berani mengambil resiko dan berani juga bertanggung jawab. Sekalipun mungkin kita akhirnya memiliki banyak musuh, seringkali direpoti oleh orang lain bahkan dicurangi, sekalipun kita harus mengorbankan kesenangan dan rela kehilangan mimpi-mimpi, namun jauh di kedalaman batin kita terdapat semacam kepuasan karena kita menjadi semakin seperti Kristus, yakni memberi daripada menerima. Kedamaian seperti ini tidak akan pernah bisa terenggut dari hidup kita. Bahkan kematian sekalipun tidak akan pernah bisa menghilangkan damai sejahtera ini. Saudara-saudariku terkasih, damai sejahtera Yesus itu muncul karena sebuah spiritualitas untuk memberi bagi orang lain dan bukan terfokus untuk mendapatkan bagi diri sendiri. Semakin kita memberi, maka hidup kita akan semakin ringan. Sebaliknya, semakin kita menuntut untuk mendapatkan, maka hidup kita akan semakin berat. Damai sejahtera Yesus membuat orang tidak bergantung kepada pribadi atau kondisi di luar. Sehingga dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun tidak menjadi persoalan baginya. Raga mungkin boleh terpenjara dan tersalibkan, tetapi jiwa merdeka hidup seperti orang tanpa utang. Sebaliknya, saudara-saudari, damai yang diberikan oleh dunia justru menjebak kita dalam beberapa gejala berikut ini. Yang pertama adalah ketika melihat kehadiran orang lain yang berbeda keyakinan, berbeda pemahaman, langsung merasa terancam, sehingga lebih sering menolak dan menyingkirkan orang lain daripada menerima. Yang kedua adalah batinnya selalu merasa gelisah, karena selalu berusaha untuk menutupi kebohongan demi kebohongan terus-menerus, sehingga hidupnya penuh dengan ketakutan. Sibuk membangun image dan banyak bertopeng demi disenangi oleh orang lain, sehingga hidupnya demikian melelahkan. Yang ketiga adalah tidak siap dengan persaingan, atau tidak menerima bahwa orang lain itu bertumbuh lebih pesat daripada dirinya, sehingga enggan dan begitu berat untuk mengapresiasi orang lain. Perkembangan dan prestasi orang lain menjadi ancaman bagi eksistensi dirinya. Yang keempat adalah tidak memiliki kerendahan hati untuk mengampuni atau untuk mengakui kesalahan dan kelalaian. Tentu saja ada banyak gejala lain yang Anda lihat dan Anda temukan yang bisa ditambahkan dalam daftar ini. Saudara-saudariku, kebersamaan dengan Yesus adalah sebuah anugerah. Kita tidak akan menemukan misteri seagung ini di luar Yesus.
Semoga dengan renungan ini kita semakin tinggal di dalam Yesus dan mengalami damai sejahtera yang diberikan oleh-Nya. Tuhan memberkati kita semua.